ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alladzi la nabiyya ba'dah. Suatu iman, alhamdulillah pada sore ini kita kembali dalam majelis kita di hari Rabu di pelajaran tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang dimana kita akan sedikit mengupas seputar mahabbah, yaitu kecintaan. Tentu kalau seorang muslim ditanya apakah ia mencintai Allah, tentu ia pasti menjawab demikian, ya, mencintai Allah. Tetapi apakah kecintaannya itu sudah cukup bagi Allah? Pasti tidak demikian. Karena itulah bagaimana mahabbah yang menjadi dasar ibadah bagi seorang muslim ibarat sayap. Mahabbah itu adalah badannya, dan khauf dan roja itu adalah sayapnya. Itulah ibadah. Karena itu ibadah tanpa kecintaan adalah sia-sia, tidak bermanfaat. Namun kecintaan tanpa ibadah tidaklah menjadi bernilai. Karena itulah kecintaan kita dan juga rasa yang kita miliki harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah kecintaan ini? Kita membuktikannya di dalam Al-Quran. Telah banyak ayat-ayat tentang cinta, ya. Bukan hanya soal cinta mencari si calon, atau bukan cinta hanya antara lawan jenis, bukan cinta yang mengusahakan sebuah pasangan. Kebanyakan hal itu adalah semu belaka. Setelah selesai, maka tidaklah menjadi cinta itu berbuah pada surga. Mungkin itu nanti ya kajian yang harus dikedepankan, ya, tapi belum waktunya, ya. Oke. Karena itu bagi yang masih lajang gitu, ya, atau juga siapapun lah gitu,
punya pasangan atau tidak, pasti dia punya kecintaan yang hakiki, yaitu cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang paling mendasar sebelum kita melakukan sesuatu. Seorang ibu ya, ketika anaknya lahir itu bahagia ya, luar biasa bahagianya. Tapi apakah itu cuman kebetulan saja? Tidak ya. Justru karena rasa cinta pada anaknya. Gitu ya. Nah, ini juga rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni segala dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah ayat yang salah satunya menjelaskan tentang cinta kepada Allah. Yang cinta ini harus lebih ya dari segala-galanya. Apalagi ini bulan apa nantinya setelah Safar, Rabiul Awwal ya. Seseorang mengatakan saya cinta Nabi gitu ya. Saya ingin dekat dengan Nabi surganya. Bersama Nabi surganya, luar biasa ya. Padahal bukan Nabi ya, bukan Rasul, sahabat bukan, ulama bukan ya. Apalagi atuh? Manusia biasa ya. Hanya penuntut ilmu gitu ya. Ingin bersama Nabi ya. Padahal hisabnya masih membingungkan gitu ya, gitu. Nah itu, karena itu kita evaluasi ya. Cinta itu bukan masalah kita mencintai ya, bukan masalah itu saja, tapi bagaimana kita dicintai ya gitu. Kalau kita cinta pada seseorang ya, tidak dicintai banyak, itu kan sakit hati ya. Sakit hati. Tapi kalau kita mencintai Allah, tapi sebenarnya tidak dicintai Allah, kebanyakan biasa saja ya. Nah itu yang terpenting kata para ulama adalah kita bagaimana dicintai oleh Allah. Karena itu ayat yang mulia ini merupakan pemberi keputusan yang menentukan atas siapa yang mengaku dirinya mencintai Allah, namun tidak mengikuti syariat nabinya. Jadi cinta Allah dia, tapi tidak mengikuti syariat Nabi ya, dengan sebenar-benarnya. Dan
yaitu dengan menaati dalam perintah dan larangannya. Maka sesungguhnya dia adalah seorang pendusta ya, sama saja dengan bohong gitu ya. Dalam pengakuannya. Sampai dia mau mengikuti Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Jadi syaratnya harus mengikuti Nabi. Fattabi'uni, itu syaratnya. Kalau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak, maka dia berdusta, dia bohong. Cinta palsu ya. Nah, itu cinta palsu itu luar biasa itu ya. Luar biasa bohong gitu. Ya. Dan juga ayat ini merupakan patokan di mana dengannya kita dapat membedakan orang yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang yang hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Jadi mana cinta yang kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan orang yang cuman sekedar di bibir saja gitu ya. Tanda-tanda kecintaan kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah, yaitu Muhammad, di mana Allah menjadikan tindakan mencontohi beliau dan mengikuti segala yang diserukan beliau sebagai jalan kecintaan kepadanya dan keridhoannya. Salah satunya adalah dengan bertauhid. Itulah wujud cinta. Karena itu adalah jalan Nabi ya. Jalannya dakwah para Nabi dengan bertauhid. Karena itu sering di dalam Al-Quran fattaqullaha wa ati'un ya. Di dalam surah Asy-Syu'ara ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku ya. Jadi harus mentaati para nabinya ya, sesuai dengan masa turunnya. Kalau kita masa turunnya yaitu Nabi Muhammad, ya kita taati Nabi Muhammad. Sami'na wa ata'na ya. Kita mendengar seruannya dan kita menaati itu. Oleh karena itu tidak akan diperoleh kecintaan Allah dan keridhoannya serta pahalanya kecuali dengan membenarkan apa yang dibawanya berupa Al-Quran dan As-Sunnah dan menaati perintah keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, niscaya Allah akan mencintainya, lalu membalasnya dengan balasan orang-orang yang dicintainya, mengampuni dosa-dosanya. Dan menutupi aib-aibnya ya, kesalahan-kesalahannya ditutupi. Ini luar biasa bagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat jaminan ya dari orang yang kita cintai ya. Jaminan hadiah misalnya. Itu kan kita senang ya. Jaminan hadiah, nanti dikasih apa? Coklat gitu ya. Hah. Ya. Atau dikasih sesuatu ya. Itu luar biasa kalau ada jaminan seperti itu. Pernah mengalami gitu ya. Tapi kalau kita dikasih jaminan oleh Allah, harusnya kita lebih bergembira lagi ya, gitu. Karena ini adalah keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Itu adalah, katakanlah itu adalah keutamaan dari Allah dan rahmatnya ya, kasih sayangnya. Wabidzalika falyafrahu. Dan atas demikian itu hendaknya mereka bergembira. Artinya
kegembiraan kita, kesenangan kita itu lebih-lebih ya daripada mendapatkan yang terkasih di dunia ya. Mendapatkan hadiah dari yang terkasih di dunia. Nah, coba sudah sampai sana belum gitu ya? Ayat ini juga merupakan hakim ya. Kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti nabinya, tidak mentaatinya, tidak menjauhi larangannya, bahwa pengakuan cintanya adalah dusta sampai ia mengikuti Nabi Muhammad. Dengan ayat ini ditimbang ya semua makhluk, iman dan kecintaan mereka kepada Allah tergantung sejauh mana ittiba'nya, mengikutinya mereka kepada Nabi. Tuh. Jadi ini sebagai hakim, sebagai timbangan ya. Kalau kita mau menimbang ibadah kita, coba apakah kecintaan kita sudah full gitu ya? Apakah sudah priority gitu ya? Sudah memprioritaskan rasa cinta ini dibandingkan kepada keturunan kita atau kepada harta benda yang kita cintai, profesi kita dan sebagainya. Ya. Terkadang musim hujan yang akan datang yang menjadi musim hujan ini ya menjadi alasan buat kita ada hujan gitu ya. Ada hujan agak letik gitu ya. Iya gitu, kecil hujannya juga masih gampang kita melewatinya ya. Payung punya gitu ya. Gitu. Terus mobil punya gitu ya. Punya mobil? Belum ya saya. Atau punya kendaraan gitu ya. Misalnya ada jas hujan gitu kan, tapi kita selalu menggampangkan gitu. Atau dengan alasan-alasan yang lain ya, sibuk teh gitu ya. Tidak ada waktu katanya kan gitu. Dan sebagainya itu saya pikir alasan-alasan yang tidak logis ya. Enggak logis itu, alasan yang gituan mah. Gitu. Itu kan alasan-alasannya dunia gitu ya, gitu. Kalau alasannya mungkin dengan agama lagi itu luar biasa ya alasannya. Tapi kalau cuma dunia dan dunia, apa bedanya dengan akhirat gitu ya? Beda jauh gitu ya. Sedangkan kita selalu membandingkannya. Nah ini ya, evaluasi ya. Da cek hawa nafsu masuk sesah gitunya. Tapi kalau kita lewati dengan bisa disiasati kan gitu. Dengan cara ini, cara itu kan niscaya itu tidak akan menyulitkan kita gitu. Makanya coba dan mencoba ya gitu. Kalau amal mah terus menerus gitu ya. Fastabiqul khairat gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada kata no way gitu ya. Tidak ada kata tidak gitu ya. Harus bisa gitu ya. Gitu. Karena itu memang ketika cinta kepada Allah harus kita dahulukan gitu ya. Apa itu rasa cintanya? Yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya yang disyariatkan melalui aku. Juga ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnahku. Jadi yang disyariatkan terus juga sunnah-sunnahnya ya. Nah kita cek gitu ya. Amal kita sudah sesuai sunnah belum? Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap siapapun yang
mengikuti perintah Rasulnya dan meninggalkan larangannya. Sebagai bukti kecintaan kepada Allah, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka yang mencintai Allah, taatilah Allah dan Rasul, baik dalam perintah maupun yang dilarangnya ya. Dijauhi larangannya. Ada beberapa faedah dalam ayat ini. Barang siapa yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya dengan cinta, maka hendaklah ia dengan hatinya mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Tetapi jika ia melakukan sesuatu perbuatan yang menyalahi kecintaan Allah, maka sesungguhnya hal itu menandakan kurangnya cinta dalam dirinya. Maka hendaklah ia bertaubat kepada Allah dan kembali menyempurnakan cintanya. Luar biasa nih ya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita cinta kepada orang-orang yang beriman. Kita cinta Al-Quran ya. Cinta Al-Quran? Ya gitu ya. Baca? Nah itu ya. Baca berapa juz? Terus juz acan gitu ya. Terus juz acan gitu ya. Kadang lalai gitu ya. Nah ini kecintaan kita ini mesti dipertanyakan nih. Gara-gara taubatnya. Jangan terbuai gitu ya. Jangan tergoda dengan dunia. Ah, dunia itu mau kemana gitu ya. Ya sudahlah gitu. Yang sudah ya sudah gitu. Yang luput ya luput gitu. Yang penting kita bagaimana dahulukan cintaan kepada Allah dan Rasulnya. Itu luar biasa. Yang kedua, dalam penjelasan kriteria kecintaan dan kepatuhan seseorang kepada Nabi, hendaklah ia tidak melebihkan kecintaannya itu dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh beliau ya, atau belum disyariatkan. Seperti perbuatan gulu ya. Gulu ya berlebihan itu, ekstrim itu ya. Dengan amalan apapun ya. Perbuatan bid'ah dengan maksud mencintai beliau ya. Yang mengadakan perayaan-perayaan, ada sama cinta kepada Nabi ya. Saya merayakan ini, merayakan itu, cinta kepada Nabi ya gitu. Nah itu tidak ada prinsipnya seperti itu ya. Cinta kepada Nabi itu mengikuti syariatnya gitu. Tidak ada syariatnya ya sudah gitu. Beres gitu kan. Enggak usah dijadikan alasan gitu kan. Sampai mengatakan kalau tidak merayakan ini nanti tidak cinta Nabi gitu ya. Dari mana itu ya? Perkataan seperti itu ya. Ngarang-ngarang gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang baru itu ya, muhdas itu, dan merupakan perkara yang lebih berbahaya ketika ia menyampaikan kebid'ahannya kepada orang banyak ya, kepada orang lain, dan mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti amalan ini maka cintanya kepada Nabi telah berkurang. Walah, la haula wala quwata illa billah ya. Jadi ini benar-benar tidak pantas kita melakukan seperti ini ya. Kita tidak tahu itu sunnahnya, ya sudah, jangan diperbuat. Kalau yang sudah jelas dalilnya saja, kita banyak melalaikan ya gitu. Coba ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang diperbuat coba. Tahajud oge hanteu gitu ya. Tadarus boro-boro gitu ya, sebenarnya mah. Gitu kan, ayo mah tos damal no pantas gitu nya, perayaan-perayaan gitu ya, gitu hari kelahiran gitu ya.
dan sebagainya itu ya. Nah itu. Kemudian menisbahkan dengan para ulama salaf katanya gitu. Yang melakukan perayaan itu ya. Itu satu pantas katanya. Gitu ya. Yang ketiga, pada firman Allah ini disebutkan dengan lafaz ittiba. Ittiba itu mengikuti, menaati, yang menandakan akan kedekatan. Karena salah satu dampak dari cinta seseorang terhadap orang lain adalah terwujudnya kedekatan di antara keduanya. Dan kecintaan seseorang kepada Allah selalu bergantung pada ittiba setiap hamba kepada Rasulullah. Jadi ada 4 golongan ya. Ada yang ikhlas tapi tidak ittiba, ada yang ittiba tidak ikhlas gitu ya. Gitu. Ada juga yang tidak ikhlas tidak ittiba gitu ya. Wah, parah itu ya. Tidak ikhlas tidak ittiba gitu ya. Gitu. Nah, itu golongan-golongan ya. Sehingga yang beruntung apa? Yang ikhlas dan ittiba itu yang beruntung. 3 golongan tadi out gitu ya, gitu. Tapi 1 golongan yang beruntung, ikhlas dan ittiba. Nah, sudahkah kita sampai sana? Nah, kita sedikit lagi ya. Kecintaan tanpa ada bukti sama halnya dengan menunjukkan kepalsuan dalam dirinya, gitu ya. Dalam hal ini mereka mengaku cinta Allah tapi tidak mengikuti nabinya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan tidak berdasarkan perintah kami, maka perbuatan itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari. Sahih ya. Bukhari gitu loh. Ya. Imam Al-Maraqi dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa mahabbah atau kecintaan merupakan dorongan jiwa karena kecenderungannya terhadap kesempurnaan sesuatu yang dijumpai dalam dirinya ya. Ketemu seseorang gitu ya, melihat seseorang luar biasa itu ya. Nah, ini kan kita mengetahui kebesaran Allah, hendaklah kita semakin berkualitas kecintaannya ya. Pendekatan hamba kepada Robnya tentu mempunyai metode dan cara serta cara tersendiri ya. Kecenderungan itu mampu mengantarkan jiwa agar dekat dengannya, dengan taqarrub kepadanya. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa konsekuensinya yaitu adalah taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya yang diiringi sikap mengikuti jejak dan perilaku Rasulnya. Maka kata tuhibbun Allah, mencintai Allah yang datang dari seorang hamba kepada Allah, oleh Allah diberikan konsekuensi yaitu keharusan hamba untuk mengikuti jejak perilaku Nabi atau ajaran Nabi. Karena itu adalah syarat akan balasan Allah berupa ampunannya sebagai zat yang maha pengampun kepada semua makhluknya yang mau bertobat kepadanya. Luar biasa ya, maha pengampunnya Allah. Baik ya, 3 menit lagi ya. Ayat ini juga sebenarnya menjadi pemisah dan pembeda ya, yaitu furqan ya, antara siapa hamba Allah yang berada di pihak Nabi ya, yang sebenarnya beriman gitu ya, dengan menjalankan seluruh syariat Islam. Itulah orang yang di pihak Nabi ya. Kita di pihak siapa nih? Gitu kan, bukan hanya pihak itu si A, si B, si fulan, si fulanah gitu ya, dengan embel-embel politik ya. Itu mah sudah gersang ya. Sudah mau kemana itu ya, sudah ditelan lautan itu mah ya. Sudah kita mau kembali kepada jalan yang benar gitu ya, gitu. Jadi tanpa merasa keberatan sedikit pun, sami'na wa ata'na. Dan dengan mereka yang tetap dalam agama atau dalam kekufurannya ya, atau bahkan kemunafikan karena keraguan-keraguan terhadap ajaran Islam yang mulia.
Kesimpulannya, bukti cinta hamba Allah kepada Allah adalah dengan mengikuti semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, yaitu mengikuti syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi ikutilah syariat Islam, itulah bukti kecintaan. Karena itu buktikan kecintaanmu gitu ya. Janganlah cinta palsu ya. Janganlah bohong gitu ya. Janganlah cinta semu gitu. Balasan atas mahabbah seorang hamba kepada Allah adalah dengan diberikannya kasih sayangnya beserta ampunannya. Allahu a'lam. Itulah pembahasan dari buletin kita ya. Belum sempat di print ya. Karena tadi waktu di Kirsuan macet setengah jam gitu ya. Di Jalan Jakarta itu ya. Macet setengah jam saya sebelum ke Jalan Pahlawan gitu ya. Luar biasa sehingga tidak sempat ngeprint ya. Tapi minimalnya sudah pada tahu ya gambaran dari apa yang kita bahas ya. Dari pelajaran yang kita bahas, semoga dari pelajaran tafsir ini kita bisa meningkatkan kualitas kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik, itu saja. Selasa nanti kita lanjutkan Kitabut Tauhid ya. Nah ya guys, can beres ya. Bab 38 ya. Itu tentang siapa yang durhaka terhadap hukum-hukum Allah itu belum ya. Moga-moga bisa diselesaikan ya pekan depan ya supaya kita bisa cepat-cepat ya. Gitu. Cepat-cepat ke bab yang lainnya. Wallahu a'lam wa afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.